Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Zulhijjah. Tentu saja ada ibadah yang besar yang kita perlu juga untuk mengetahui hikmah dari ibadah itu. Pada antaranya ibadah berkurban gitu ya. Kalau kita baca di dalam surat As-Saffat itu dasar kegiatan ibadah kurban itu dari mulai 103 sampai 107 itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dikorbankan itu pada waktu itu Nabi Ismail AS atau Nabi Ishak dalam versi lain ya. Falamma aslama wa ta'ala lil jabin, ketika Ismail AS dibaringkan siap untuk disembelih itu ya. Lalu Allah berkata fafadahu bidzibin azim, lalu Allah menggantinya dengan seekor domba. Pergantian dari seorang hamba Allah Nabi SAW yang siap dikorbankan itu dengan seekor domba itu kata Muhammad Muntawal Asy'arawi memiliki hikmah yang besar tentang betapa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bayangkan kalau saja tidak ada perintah untuk mengganti dengan domba, maka itu akan menjadi teladan Islam. Begitu mudahnya menjadi ajaran yang membolehkan membunuh orang. Tapi Islam ini ajaran yang agung dan mulia. Tidak mungkin, tidak akan mungkin menyakiti manusia, mendolimi manusia, apalagi menumpahkan darah. Objek kurban yang sebelumnya manusia kemudian diganti dengan hewan kurban, itu menandakan Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk hidup di muka dunia ini. Siapapun, dimanapun dan tanpa alasan apapun tidak boleh menumpahkan darah. Tidak boleh. Jika sekarang ini Pak, umat Islam di mana-mana jadi korban pembunuhan, pembantaian, ya, bukan hanya di Palestina. Umat Islam jadi korban penganiayaan pemzalim. Ini yang menjadi kadang-kadang umat Islam ini, aduh, kenapa kita selalu jadi korban, jadi objek penganiayaan? Kalau kita baca khutbah Nabi Muhammad SAW terakhir pada Haji Wida atau Haji Wada itu Pak, 80 hari sebelum Rasul wafat tuh, Haji Wada, haji perpisahan, haji terakhir, karena memang Nabi itu ibadahnya cuma sekali, itu saja yang terakhir itu. Dia khutbah pada tanggal 9 atau 10 Zulhijjah itu di Makkah. Sambil tangannya saja Rasul berkata, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka haramin fi yawmin hadza wa syahrim hadza wa biladim hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kan haram bagi kalian untuk ditumpahkan pada hari ini, pada bulan ini, dan di tempat ini. Haram Pak ya. Termasuk a'radakum itu menyakiti, termasuk menzalimi itu Pak. Kata Imam Syafi'i, bi'sa zadu ilal ma'ad al-wadu ala ibad. Bekal yang paling buruk
yang dihadapkan atau dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti apa? Permusuhan, menyakiti orang lain. Apalagi sampai membunuh. Menyakiti orang lain, Pak. Apalagi sampai menumpahkan darah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, innaka antalqallaha azza wa jalla bisab'ina zamban ahwanu antalqahu bizambin wahidatin bainaka wa bainal ibad. Seorang hamba Allah menghadap Allah nanti dari kiamat membawa 70 dosa. Banyak 70 dosa, Pak. 70 item dosa antara kita dengan Allah itu masih lebih ringan, lebih enteng dibandingkan kita menghadap Allah dengan membawa satu dosa antara kita dengan sesama manusia, dengan orang, dengan istri kita, dengan anak kita, saudara kita. 70 dosa kita dengan Allah itu lebih ringan, Pak, dibandingkan dosa kita dengan istri, dengan anak, dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua, dengan tetangga. Lebih ringan. Kata para ulama, dosa seorang laki-laki karena kesal laki-laki terhadap istri, ya, dibandingkan dosa istri terhadap laki-laki, terhadap suami, maksud saya, kesalahan istri terhadap suami itu masih lebih ringan dibandingkan dosa suami kepada istri. Paham ya? Kalau suami melakukan kesalahan terhadap istri, ya, itu dosanya lebih besar dibandingkan dosa istri terhadap suami. Kenapa? Karena kalau suami diperlakukan oleh istri, nih, istrinya nakal, ya, nggak nurut pada suami, nggak menghormati suami, nusyuz. Suami punya alat untuk menghukum istri, memukul dan menceraikan. Tapi kalau dosa suami kepada istri, kesalahan suami kepada istri, misalnya apa? Berkhianat, contoh, atau yang lain-lainnya banyak hal, maka istri tidak punya hak, tidak punya alat untuk melepaskan diri dari suami. Tidak ada, Pak. Sekalipun hulu gugat cerai itu tetap ada pada tangan suami. Jadi kesimpulannya, dosa suami pada istri itu jauh lebih besar ketimbang dosa istri pada suami. Oleh karena itu hati-hati dalam rumah tangga nih, Pak, ya. Hati-hati. Di dalam surat Abasa wa Tawalla, ya, Allah berfirman tuh, Faiza ja'atis sakhah, apabila suara kiamat itu diperdengarkan, yauma yafirrul mar'u min akhih, hari di mana setiap orang lari, Pak, dari saudaranya, dari kerabatnya, dari keluarganya, lari mereka. Wa ummi wa abi, ibunya lari, bapaknya lari, ya. Wa sahbi wa bani, istrinya lari, anaknya lari. Sibuk mereka masing-masing. Kalau kita baca tafsir ayat ini, Pak, ngeri, Pak. Kenapa semua orang lari? Istri kita lari, anak kita lari, saudara kita lari, kita pun lari. Karena takut dituntut oleh istri kita. Karena kita takut dituntut oleh anak kita takut dituntut oleh orang tua kita takut dituntut oleh saudara kita. Bayangkan, Pak, orang yang paling dekat dengan kita, kata tafsir tadi itu, yang harusnya menjadi menolong kita, justru mereka datang untuk menuntut kita. Karena perlakuan kita yang tidak adil. Karena kita pernah menyakiti istri kita, pernah menyakiti anak kita, pernah menyakiti adik kita, pernah menyakiti orang tua kita. Mereka datang menuntut kepada kita semua, Pak. Kalau orang yang kita harapkan untuk membantu kita ternyata dia menuntut kita, bagaimana dengan orang lain?
tetangga, teman, kerabat, atau yang tidak kenal dengan kita. Pasti mereka lebih mengejar kita untuk menuntut kita. Kembali Pak. Jadi Idul Kurban nih Pak, sebagai sebuah pelajaran bagi kita bahwa bagaimana kita harus mendudukkan manusia itu sebagai mestinya, karena hak manusia terhadap manusia banyak Pak. Ucapan kita itu bisa menyakiti orang lain Pak. Sikap angkuh kita itu menunjukkan akan memberikan rasa sakit hati pada orang lain. Itulah hikmah kenapa kita harus potong menyembelih hewan. Karena di sana ada banyak pelajaran. Jauhkan sifat dan sikap yang merasa unggul dalam harta dan kekayaan. Hindari sifat dan sikap merasa paling terhormat karena memiliki nasab dan keturunan. Jauhkan sifat dan sikap merasa diri paling menarik dalam fisik dan pakaian. Dan jangan suka merendahkan orang lain karena merasa tinggi karena jabatan. Tidak boleh Pak. Ciptakan tuh Pak kehidupan kerukunan bermasyarakat dan cintai perdamaian. Biasakan hidup rukun, damai, tentram. Itu yang Islam ajarkan kepada kita. Bukankah kita sholat ini Pak, bentuk cerminan bagaimana kita melepaskan status kita ya, di hadapan Allah. Kita demokrasi, nggak ada yang berani Pak masuk masjid itu pakai sendal ya. Pejabat sendalnya dicopot, ustadz sendalnya dicopot, orang kaya sendalnya dicopot, di luar tamis, orang miskin sendalnya dicopot juga. Ya. Orang yang hebat terkenal dicopot sendalnya, masuk ke masjid tanpa sendal, duduk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu Islam ajarkan pada kita melalui ibadah kurban. Fasholli lirabbika wanhar. Ya. Berdoalah kepada Allah, salatlah karena Allah, dan kurbankanlah sifat-sifat nafsu-nafsu hewani yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan bulan Zulhijjah tahun ini menjadi bulan Zulhijjah terbaik bagi kita semua. Kita akan menjadi hamba Allah yang benar-benar tulus, ikhlas, ridha, menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat melaksanakan ibadah selama bulan Dzulhijjah nanti dengan baik dan benar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.